Assalamualaikum Bapak dan Ibu yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat, bugar, dan penuh semangat. Tapi, jujur saja, di antara senyum dan semangat yang Bapak dan Ibu tunjukkan, saya tahu ada satu hal yang seringkali menjadi ganjalan besar bagi banyak dari kita, terutama saat usia sudah tidak muda lagi, ingatan dan daya kerja otak kita. Saya sering sekali bertemu dengan sosok seperti Pak Budi, seorang pensiunan guru yang kini berusia 75 tahun. Setiap kali saya menanyakan kabarnya, Pak Budi selalu menghela napas panjang dan menjawab, "Sehat, Dok. Cuma ini loh, saya ini kok jadi sering lupa. Tadi pagi mau ambil kacamata, sampai dapur lupa mau apa. Nanti mau cerita apa, di tengah jalan kok tiba-tiba hilang idenya." Pak Budi bercerita, dia bahkan sering terbangun jam 2 atau 3 pagi. Lalu sulit sekali memejamkan mata kembali, karena pikirannya melayang-layang atau justru kosong. Berjam-jam dia hanya berbaring, memandangi langit-langit kamar, merasa gelisah. Dan akhirnya baru bisa tertidur lagi menjelang subuh. Akibatnya, di siang hari, Pak Budi sering menguap, mudah lelah, konsentrasinya buyar, dan bahkan selera makannya pun menurun drastis. Kisah Pak Budi ini, saya yakin, bukanlah cerita tunggal, melainkan cerminan yang dialami juga oleh banyak dari Anda di luar sana. Rasa-rasanya, memiliki ingatan yang tajam dan pikiran yang cekatan itu seperti kemauan yang dulu mudah didapatkan, tapi kini jadi impian yang sulit diraih. Padahal, Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa mempertahankan ketajaman otak dan daya ingat yang baik adalah salah satu pilar utama kesehatan kita, terutama di usia lanjut. Otak yang aktif dan sehat bukan hanya membuat kita bisa mengingat nama cucu, menemukan letak kunci, atau mengingat janji penting. Lebih dari itu, otak yang baik membantu kita menjalani kehidupan yang mandiri, tetap bisa menikmati hobi, berinteraksi dengan orang-orang tercinta, dan menjaga kualitas hidup secara menyeluruh. Otak yang berfungsi optimal juga membantu kita mengelola emosi, menjaga suasana hati tetap stabil, bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit. Ibaratnya otak yang aktif dan terjaga adalah waktu bagi tubuh dan pikiran kita untuk melakukan reset dan mengisi ulang energi, mempersiapkan diri menghadapi setiap hari dengan lebih baik. Yang seringkali luput dari perhatian kita adalah penyebab utama di balik keluhan sulit mengingat atau pikiran yang melambat itu bukan selalu karena penyakit serius atau faktor usia semata. Seringkali justru kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang tanpa kita sadari perlahan-lahan merusak sel-sel otak, mengganggu koneksi saraf, dan mempercepat penuaan kognitif kita. Mungkin kebiasaan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun, sehingga kita tidak menyadari dampak negatifnya hingga keluhan mulai terasa. Dalam video ini, saya akan membahas secara tuntas 7 langkah sederhana namun sangat efektif yang bisa menjadi penyelamat bagi kesehatan otak kita, terutama bagi para lansia seperti Bapak dan Ibu. Ini bukan tentang obat-obatan mahal atau terapi yang rumit. Justru, ini tentang penyesuaian gaya hidup yang praktis, mudah diterapkan, dan bisa membawa perubahan besar pada daya ingat dan ketajaman berpikir Anda. Siapkan diri Anda. Mungkin ada 1 atau 2 kebiasaan yang akan membuat Anda berpikir, "Oh, jadi itu penyebabnya selama ini." Atau mungkin Anda akan menemukan sebuah solusi sederhana yang bisa langsung Anda terapkan malam ini juga. Setelah menonton video ini sampai habis, saya jamin pandangan Anda tentang potensi otak akan berubah dan Anda akan memiliki panduan lengkap untuk menikmati hari-hari dengan pikiran yang lebih tajam, lebih fokus, dan lebih bahagia. Mari kita mulai perjalanan ini menuju otak yang lebih sehat dan hidup yang lebih bermakna. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, ada beberapa perubahan fisik yang wajar terjadi pada tubuh kita. Rambut memutih, kulit keriput, atau sendi yang sedikit kaku. Begitu pula dengan otak. Ada perubahan alami yang terjadi pada sel-sel otak dan koneksi saraf di dalamnya.
Ini adalah bagian dari proses penuaan, lupa menaruh kunci, lupa nama kenalan yang jarang bertemu, atau sesekali lupa mau bicara apa saat sedang asyik mengobrol. Itu adalah hal yang wajar. Ini seringkali disebut lupa wajar terkait usia. Otak kita sedikit melambat dalam memproses informasi baru atau mencari memori lama. Namun, yang perlu kita waspadai adalah jika lupa-lupa ini mulai frekuensinya meningkat drastis, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau bahkan melibatkan hal-hal mendasar yang seharusnya mudah kita ingat jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Lupa-lupa kecil ini bisa berpotensi berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti gangguan kognitif ringan, MC atau bahkan demensia dan pikun. Analogi sederhananya, otak kita ini seperti otot. Jika otot jarang digunakan, ia akan melemah, mengecil, dan kekuatannya berkurang. Demikian pula dengan otak. Jika kita jarang memberikan tantangan baru, jarang belajar hal baru, atau jarang merangsang koneksi sarafnya, maka otak bisa menjadi malas dan fungsinya menurun. Inilah mengapa konsep senam otak menjadi sangat penting. Senam otak adalah latihan ringan yang dirancang khusus untuk merangsang sel-sel otak, memperkuat koneksi saraf, dan menjaga otak kita tetap aktif, tajam, dan tidak cepat menua. Dengan melakukan senam otak secara teratur, kita seperti melatih otot-otak kita agar tetap kuat dan responsif. Bedanya lupa wajar dan tanda awal pikun, waspada sejak dini penting sekali bagi kita untuk bisa membedakan antara lupa wajar yang merupakan bagian normal dari penuaan dengan tanda awal pikun yang mungkin mengindikasikan adanya masalah yang lebih serius. Mengenali perbedaannya sejak dini bisa membantu kita mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang lebih cepat. Lupa wajar terkait usia, ini adalah tipe lupa yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan. Contohnya, lupa di mana menaruh dompet atau kunci, tetapi akhirnya bisa mengingat dan menemukannya kembali setelah beberapa saat, atau setelah mencari di tempat-tempat biasa. Sesekali lupa nama seseorang yang jarang ditemui, tapi kemudian bisa mengingatnya kembali. Kadang lupa janji untuk beberapa menit, tetapi segera teringat kembali. Tanda awal pikun demensia. Ini adalah tipe lupa yang lebih sering terjadi, lebih parah, dan mulai mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Contohnya, sering lupa menaruh barang dan kemudian menuduh orang lain mengambilnya, atau tidak bisa menemukan barang sama sekali meskipun sudah mencari berulang kali. Lupa hubungan seseorang dengan kita, misalnya lupa bahwa itu adalah anak sendiri, cucu, atau pasangan hidup. Sering bingung waktu atau tempat, misalnya tidak tahu ini hari apa, jam berapa, atau berada di mana meskipun di lingkungan yang familiar. Kesulitan menemukan kata-kata yang tepat saat bicara atau memahami percakapan. Sering mengulang-ulang perkataan yang sama, kesulitan melakukan tugas-tugas rutin yang sudah familiar, seperti memasak resep favorit atau mengatur keuangan, perubahan suasana hati, atau kepribadian yang drastis tanpa alasan jelas. Jika bapak dan ibu atau anggota keluarga Anda mulai sering mengalami tanda-tanda awal pikun seperti yang saya sebutkan, jangan tunda lagi untuk berkonsultasi dengan dokter. Diagnosis dini sangat penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan memperlambat progresinya. Ingat, pikun bukan takdir, tapi sesuatu yang bisa kita kelola dan lawan. 5 kebiasaan yang bikin otak cepat menua, mari kita hindari. Selain faktor usia, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari justru menjadi pemicu utama bagi percepatan penuaan otak dan penurunan fungsi kognitif. Mari kita kenali dan hindari kebiasaan-kebiasaan ini. 1. Terlalu sering duduk diam tanpa kegiatan setelah pensiun. Banyak dari kita, setelah pensiun, mungkin merasa ingin beristirahat total dan mengurangi segala aktivitas. Namun, jika ini berarti kita hanya duduk diam sepanjang hari tanpa melakukan kegiatan yang merangsang pikiran, justru bisa berbahaya bagi otak. Kurangnya stimulasi mental membuat otak tidak terpakai, sel-selnya jadi kurang aktif, dan koneksi saraf melemah. Otak yang tidak digunakan ibarat pisau yang tidak diasah,
lama-kelamaan akan tumpul. 2. Menonton televisi. Terlalu lama menonton televisi memang bisa menjadi hiburan, tapi jika dilakukan berlebihan dan menjadi satu-satunya aktivitas di siang hari, ini bisa berdampak negatif. Menonton TV secara pasif dalam waktu yang sangat lama berjam-jam setiap hari membuat otak tidak aktif berpikir, menganalisis, atau berinteraksi. Ini bisa mengurangi kemampuan kognitif dan bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Otak membutuhkan tantangan, bukan hanya asupan informasi satu arah. 3. Kurangnya interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Interaksi dengan orang lain, mengobrol, berbagi cerita, atau bahkan berdebat ringan, semuanya merangsang berbagai area di otak, mulai dari pusat bahasa, emosi, hingga memori. Isolasi sosial atau kurangnya interaksi dapat membuat otak kurang stimulasi, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan pada akhirnya, penurunan fungsi kognitif. Rasa kesepian juga bisa memicu stres yang berdampak buruk pada otak. 4. Terlalu banyak makanan manis atau tinggi lemak. Apa yang kita makan sangat memengaruhi kesehatan otak. Konsumsi gula berlebihan bisa menyebabkan peradangan di otak dan merusak pembuluh darah kecil yang menyuplai otak. Ini sering disebut diabetes tipe 3 oleh beberapa ahli karena dampaknya pada otak. Demikian pula dengan makanan tinggi lemak jenuh dan trans seperti gorengan, makanan olahan yang bisa menyumbat pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke otak, dan merusak sel-sel otak. 5. Kurang tidur berkualitas. Tidur adalah waktu bagi otak untuk membersihkan diri dan memproses informasi. Kurang tidur kronis menghambat proses pembersihan racun di otak, mengganggu pembentukan memori baru, dan bisa menyebabkan peradangan. Akibatnya, kita jadi sulit berkonsentrasi, mudah lupa. Suasana hati sering berubah. Kualitas tidur yang buruk adalah salah satu faktor risiko kuat untuk penurunan kognitif. 6. Senam otak sederhana untuk daya ingat prima. Latih otak setiap hari. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu apa yang perlu dihindari, sekarang saatnya kita beraksi. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Bahkan di usia lanjut, ini disebut neuroplastisitas, dan senam otak adalah cara terbaik untuk memanfaatkannya. Mari kita coba 6 senam otak sederhana yang bisa Bapak dan Ibu lakukan setiap hari. 1. Latihan silang otak dan tubuh cross body exercise. Latihan ini sangat bagus untuk meningkatkan koordinasi antara otak kiri dan kanan, serta koordinasi tubuh. Caranya: berdiri atau duduk tegak. Sentuhkan siku tangan kanan Anda ke lutut kiri, lalu kembali ke posisi semula. Lanjutkan dengan menyentuhkan siku tangan kiri Anda ke lutut kanan. Lakukan gerakan ini secara bergantian. Durasi: ulangi selama 1 hingga 2 menit. Manfaat: membangun jembatan komunikasi antar belahan otak, meningkatkan fokus dan koordinasi motorik. 2. Tantangan mengingat detail memori. Challenge ini melatih kemampuan mengingat dan observasi Anda. Caranya: pilih area di sekitar Anda, misalnya meja makan, rak buku, atau bahkan isi tas Anda. Perhatikan semua benda di sana selama 30 detik hingga 1 menit. Perhatikan warna, bentuk, dan posisinya. Setelah itu, tutup mata Anda atau palingkan pandangan dan sebutkan kembali sebanyak mungkin benda yang Anda lihat. Durasi: lakukan 1-2 kali sehari. Manfaat: meningkatkan daya ingat jangka pendek dan kemampuan observasi. 3. Menyebut mundur backward sequencing. Latihan ini memaksa otak untuk berpikir dengan cara yang tidak biasa, sehingga merangsang area kognitif yang berbeda. Caranya: pilih sebuah kategori yang sudah Anda kenal baik. Misalnya, sebutkan hari dalam seminggu secara terbalik: Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Sebutkan bulan dalam setahun secara terbalik: Desember, November, Oktober, September. DST: sebutkan angka-angka secara terbalik dari 20 ke 1 atau 30 ke 1. Durasi: lakukan selama 1 menit atau sampai Anda merasa tertantang. Manfaat: meningkatkan fleksibilitas kognitif, fokus, dan memori kerja. 4.
Menulis dengan tangan non-dominan latihan ini mungkin terasa canggung di awal, tapi sangat ampuh untuk membentuk koneksi saraf baru. Caranya, ambil pensil atau pulpen dan selembar kertas. Coba menulis nama Anda, tanggal, atau menggambar bentuk sederhana lingkaran, kotak dengan tangan yang tidak biasa Anda gunakan misalnya. Jika Anda dominan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Durasi, lakukan selama 2-3 menit. Manfaat, merangsang belahan otak yang biasanya kurang aktif, meningkatkan koordinasi, dan membentuk jalur saraf baru. 5. Cerita 3 kata acak random word story ini adalah cara menyenangkan untuk melatih kreativitas dan kemampuan menyusun cerita. Caranya, minta anggota keluarga menyebutkan 3 kata acak yang tidak berhubungan misalnya, awan, kopi, sepeda. Lalu, dalam waktu singkat, buatlah sebuah cerita pendek bisa lucu, imajinatif, atau masuk akal yang menggabungkan ketiga kata tersebut. Durasi, lakukan 1-2 kali setiap hari. Manfaat, meningkatkan kreativitas, kemampuan berbahasa, memori, dan pemecahan masalah. 6. Belajar hal baru. New skill learning ini adalah senam otak jangka panjang yang paling efektif. Caranya, pilih satu hal baru yang selalu ingin Anda pelajari atau coba. Misalnya, belajar memainkan alat musik sederhana harmonika, pianika, mencoba resep masakan baru yang belum pernah Anda buat, mempelajari bahasa asing dasar, menggunakan aplikasi baru di ponsel, atau belajar cara mengoperasikan gadget sederhana. Durasi, alokasikan waktu beberapa menit setiap hari atau beberapa kali seminggu. Manfaat, membentuk jalur saraf yang sangat kuat, meningkatkan adaptasi, memori, dan fungsi kognitif secara menyeluruh. Lakukan latihan ini secara konsisten, Bapak dan Ibu. Bahkan hanya 10-15 menit setiap hari sudah bisa membuat perbedaan besar. Selain latihan fisik untuk otak, ada 2 faktor yang sering diremehkan, namun memiliki dampak kolosal pada kesehatan otak kita: suasana hati dan dukungan keluarga. Pengaruh suasana hati dan emosi otak yang bahagia, bersyukur, dan tenang cenderung bekerja jauh lebih baik. Ketika kita merasa bahagia, tenang, dan puas, otak melepaskan zat kimia seperti dopamin dan serotonin yang tidak hanya memperbaiki mood kita, tetapi juga memperkuat koneksi antar bagian otak dan meningkatkan kemampuan belajar serta mengingat. Sebaliknya, kecemasan, kesepian, atau kemarahan kronis bisa menjadi racun bagi otak. Emosi negatif yang berkepanjangan memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol yang dapat merusak sel-sel otak, terutama di bagian yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran. Akibatnya, otak menjadi lebih cepat lelah, mudah pelupa, dan sulit fokus. Oleh karena itu, menjaga hati tetap bahagia melalui hobi yang menyenangkan, interaksi sosial yang positif, dan praktik bersyukur setiap hari, bukanlah sekadar self-care, melainkan investasi langsung untuk kesehatan otak Anda. Peran keluarga dan lingkungan sosial ini adalah salah satu resep paling ampuh untuk menjaga otak lansia tetap tajam dan bahagia. Perhatian, kasih sayang, dan percakapan hangat dari keluarga, interaksi sosial yang aktif. Ketika lansia sering berinteraksi dengan anak, cucu, atau teman sebaya, mereka terlibat dalam percakapan, tawa, dan berbagi cerita. Semua ini merangsang berbagai area di otak, mulai dari pusat bahasa, memori, hingga emosi. Interaksi sosial mencegah isolasi, yang merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk demensia. Dukungan emosional, merasa dicintai, diperhatikan, dan tidak sendirian adalah booster yang luar biasa untuk kesehatan mental. Ini mengurangi stres dan kecemasan, sehingga otak bisa berfungsi lebih optimal. Peran anak-anak dan cucu. Untuk anak-anak, seringlah mengunjungi atau menelepon orang tua. Ajak mereka bercerita tentang masa lalu, minta nasihat, atau sekadar menanyakan kabar. Percakapan ini sangat berarti untuk cucu-cucu. Interaksi dengan cucu adalah sumber kebahagiaan dan stimulasi yang unik. Bermain, bercanda, atau sekadar mendengarkan cerita cucu bisa membangkitkan memori, tawa, dan semangat hidup. Energi positif dari cucu
Bisa sangat refreshing bagi otak lansia, ajak berpartisipasi, ajak lansia ikut kegiatan ringan keluarga, seperti menyiapkan makanan sederhana, memilih baju, atau sekadar mendengarkan dan memberikan pendapat dalam diskusi keluarga. Berikan pujian atas kontribusi mereka, sekecil apapun itu. Ini membuat mereka merasa dihargai dan punya tujuan diingat. Bapak dan Ibu, otak yang merasa dicintai dan terhubung dengan orang lain akan bekerja lebih baik dan lebih lama. Jadi, mari kita rawat tidak hanya fisik dan pikiran, tetapi juga jiwa kita melalui hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang. Makanan dan gaya hidup sehat untuk otak yang sehat. Sepanjang masa otak kita membutuhkan bahan bakar dan lingkungan yang tepat agar bisa berfungsi optimal. Sama seperti mesin mobil yang butuh bahan bakar berkualitas dan perawatan rutin, otak juga. Demikian, mari kita bahas makanan dan gaya hidup sehat yang bisa menjadi superfoil dan perawatan bagi otak Bapak dan Ibu. 1. Nutrisi untuk otak. Makanan adalah obatnya kaya omega 3. Lemak sehat ini adalah batu bata utama pembangun sel otak. Sumber terbaiknya adalah ikan berlemak seperti salmon, makarel, sarden, atau tuna. Jika sulit mendapatkan ikan, minyak ikan, atau biji rami juga bisa jadi alternatif. Vitamin B komplit, vitamin B kompleks, terutama B6, B9 folat, dan B12, sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf dan mencegah penyusutan otak. Anda bisa mendapatkannya dari telur, hati ayam, daging tanpa lemak, biji-bijian utuh beras merah, gandum utuh, sayuran hijau gelap bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Antioksidan pelindung otak. Zat antioksidan melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Konsumsi banyak buah dan sayur berwarna cerah, seperti beri stroberi, blueberry, jeruk, tomat, bayam, dan brokoli. Teh hijau juga kaya antioksidan. Cukup air putih, otak sebagian besar terdiri dari air. Dehidrasi sekecil apapun bisa membuat otak cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan memengaruhi daya ingat. Pastikan Bapak dan Ibu minum air putih yang cukup sepanjang hari. Bahkan jika tidak merasa haus, targetkan 6-8 gelas per hari. Kurangi gula berlebihan. Gula dalam jumlah besar bisa memicu peradangan di otak dan merusak pembuluh darah. Batasi konsumsi minuman manis, kue-kue, dan makanan olahan tinggi gula. Pilih pemanis alami dari buah-buahan utuh. 2. Gaya hidup aktif untuk otak cerdas. Tidur cukup dan berkualitas. Tidur bukanlah waktu yang terbuang, melainkan waktu bagi otak untuk merapikan informasi, membuang racun, dan membentuk memori jangka panjang. Usahakan tidur sekitar 7-8 jam per malam secara konsisten. Ciptakan rutinitas tidur yang nyaman dan hindari gadget sebelum tidur. Gerak tubuh aktif. Bapak dan Ibu tidak perlu berlari maraton, cukup berjalan santai 15-30 menit setiap hari. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak, membawa oksigen dan nutrisi penting. Ini juga mengurangi stres dan meningkatkan produksi zat kimia otak yang baik untuk suasana hati dan fungsi kognitif. Terus tantang otak, jangan biarkan otak menjadi malas. Terus berikan tantangan baru, membaca buku, koran, atau majalah yang menarik, bermain teka-teki silang, sudoku, catur, atau permainan kartu yang melatih strategi, mempelajari hobi baru, seperti melukis, bermain musik, atau berkebun, mendengarkan ceramah, podcast, atau menonton film dokumenter yang mendidik, berinteraksi dengan orang-orang baru, atau mencoba rute yang berbeda saat berjalan kaki. Dengan menggabungkan pola makan yang benar dan gaya hidup yang aktif, Bapak dan Ibu tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga memberikan perlindungan super bagi otak Anda agar tetap sehat dan berfungsi optimal hingga usia lanjut. Rutinitas harian ideal untuk otak prima. Panduan lengkap menerapkan semua tips ini mungkin terasa banyak di awal. Kuncinya adalah menciptakan rutinitas harian yang mendukung kesehatan otak secara konsisten. Mari kita buat jadwal ideal yang bisa Bapak dan Ibu modifikasi sesuai kenyamanan. Pagi hari saat otak paling segar. Bangun perlahan, jangan terburu-buru.
Nikmati beberapa menit pertama kesadaran Anda. Minum air putih hangat. Segera setelah bangun, minum segelas besar air putih hangat. Ini membantu menghidrasi otak dan melancarkan metabolisme. Rasakan sinar matahari pagi, berjemur sebentar, atau sekadar duduk di teras. Sinar matahari pagi membantu mengatur jam biologis dan meningkatkan mood. Senam otak 10 menit. Lakukan 1-2 jenis senam otak yang sudah kita bahas tadi. Ini akan membangunkan sel-sel otak Anda. Sarapan bergizi. Konsumsi sarapan yang kaya serat, protein, dan lemak sehat. Hindari gula berlebihan, membaca, atau menulis jurnal syukur. Luangkan waktu 10-15 menit untuk membaca berita, buku, atau menuliskan hal-hal yang Anda syukuri. Ini melatih otak dan membangun mood positif. Siang hari menjaga energi dan fokus. Bergerak ringan. Setelah makan siang, jangan langsung duduk diam. Lakukan gerakan ringan seperti berjalan di sekitar rumah atau menyiram tanaman. Makan siang secukupnya. Hindari makan siang terlalu berat yang bisa membuat Anda mengantuk. Istirahat sebentar jika perlu. Jika merasa lelah, tidur sianglah tidak lebih dari 20-30 menit di awal siang. Sore hari stimulasi sosial, berinteraksi sosial. Ini adalah waktu terbaik untuk mengobrol dengan tetangga, menelepon teman lama, atau bermain dengan cucu. Stimulasi sosial sangat penting untuk otak. Lakukan hobi, luangkan waktu untuk hobi yang Anda sukai, seperti merajut, melukis, atau berkebun. Malam hari mempersiapkan tidur berkualitas, makan malam ringan. Konsumsi makan malam 2-3 jam sebelum tidur dengan porsi ringan. Matikan TV gadget 1 jam sebelum tidur. Ganti dengan membaca buku fisik atau mendengarkan musik menenangkan. Dengarkan musik cerita menenangkan. Bisa juga mendengarkan lantunan ayat suci atau podcast yang menenangkan. Ulangi rasa syukur sebelum tidur. Pikirkan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Ini membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Ingat, Bapak dan Ibu, pikun bukanlah takdir. Otak kita bisa tetap kuat, tajam, dan berfungsi optimal jika kita terus melatihnya, memberinya nutrisi yang tepat, mendukungnya dengan gaya hidup sehat, dan mengelilinginya dengan cinta serta perhatian. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kita telah belajar banyak hari ini tentang bagaimana merawat otak kita, dari mengenali tanda-tanda awal pikun, menghindari kebiasaan buruk yang merugikan, hingga menerapkan senam otak sederhana, memilih makanan yang tepat, dan menjaga hati yang bahagia. Semua ini adalah langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil untuk memastikan bahwa hari tua Anda dipenuhi dengan kenangan indah, pikiran yang tajam, dan kualitas hidup yang prima. Ingatlah, setiap usaha kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi besar untuk kesehatan otak Anda di masa depan. Tidak perlu menunggu. Mulailah perubahan kecil itu sekarang juga. Pilih 1 atau 2 tips yang paling mudah Anda terapkan dan jadikan itu kebiasaan. Misalnya, malam ini, coba matikan ponsel 1 jam sebelum tidur, atau besok pagi, coba lakukan. Salah satu senam otak yang kita pelajari, konsistensi adalah kunci utamanya. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu siap untuk memiliki otak yang sehat dan daya ingat yang prima? Saya sangat penasaran. Bagikan 1 tips yang paling ingin Anda coba atau perubahan yang akan Anda lakukan mulai hari ini di kolom komentar di bawah. Cerita dan pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik video ini sebagai bentuk dukungan Anda dan share kepada teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi penting ini. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak lansia di sekitar kita yang bisa merasakan manfaatnya. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif dan inspiratif lainnya tentang kesehatan alami dan gaya hidup berkualitas untuk usia emas. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, bahagia, dan memiliki pikiran yang tajam. Sampai jumpa di video berikutnya.